Halo rekan-rekan alumni Prasmul, ketemu lagi dengan saya Nia Damayanti dari tim Alumni Network Universitas Prasetya Mulia di acara Cerita Alumni Prasmul. Bersama saya hari ini di Cerita Alumni Prasmul, hadir seorang alumni MM reguler Universitas Prasetya Mulia. Siapa dia? Yuk kita kenalan dulu yuk. Halo. Hai, halo. Nama lengkapnya siapa ya? Nama lengkapnya Rizky Maulana Kurniawan, MMR 35. Tapi biasanya sih dipanggil Oki. Sekarang kerja di mana, Ki? Sekarang di Mondelez Indonesia, seberang-seberangan sama Prasmul ya. Sekarang kantornya di SQ. Di Mondelez sebagai apa, Ki? Sebagai head of CPA, orang-orang biasa kenal sama either itu trade marketing atau business development, those kind of things. Jadi tergantung company-nya, kadang-kadang namanya berbeda-beda. Udah berapa lama sih sebenarnya meniti karir nih ya sebagai business development? Sekitar 3 tahun. Boleh ceritain nggak sih perjalanan profesionalnya Oki nih ya, sampai dari misalkan dulu dari lulus MMR langsung kerja atau gimana? Ya, waktu itu lulus 2009, langsung masuk Reckitt Benckiser sebagai MT. Setelah itu kecemplung salesnya di sana, dan terus kok seru juga ya, karena dulu itu nggak pernah kepikiran untuk bekerja profesional, karena pikirannya dulu profesional itu benar-benar bekerja di balik meja, diam gitu ya. Terus ketemu kok dunia ini cukup lucu gitu, dunia sales di mana kita masih jalan, kita masih muter, ketemu orang, discuss, bukan cuma di kantor aja gitu ya. Selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu move di penempatan di sales, jadi sekitar 2,5 tahun. Setelah itu pindah ke L'Oréal Indonesia. Di L'Oréal Indonesia start sebagai sales juga, dan habis itu moving along between position di dalam sales, terus akhirnya dapat kepercayaan untuk leading special project. Jadi kerjasama sama L'Oréal Global. Pada saat itu kita bikin milestone 5 tahun ke depan tentang traditional trade di Indonesia. Jadi gimana caranya kita lihat potensial dari area, kita assess distributornya, kita juga melihat potensi produk sampai ke bagaimana troops yang ada di lapangan, whether itu cukup, nggak cukup, areanya terlalu padat atau terlalu longgar, seperti itu. Terus setelah itu saya dipercaya untuk handle business development, trade marketing di L'Oréal. Di dalamnya, di business development ini juga quite unique, quite fluid kalau dibilang. Jadi pekerjaannya itu lebih ke finding way. Jadi benar-benar developing mulai dari business approach, habis itu fundamentals, itu in terms kayak gimana cara kita mengolah data sampai akhirnya menjadi insight, dan juga di dalamnya pada saat itu handle juga tentang any fixtures yang ada di market. Menurut saya dapat kepercayaan untuk mendevelop end to end. Setelah itu 9,5 tahun di sana, dan dapat kesempatan untuk leading CPA team di Mondelez, basically similar seperti yang saya lakukan di L'Oréal. Tapi di sini dapat extension tanggung jawab itu handle shopper research dan juga operation team yang mengeksekusi planningnya gitu. Dan saya baru join di Mondelez ini bulan ke-2. Oh, bener-bener baru pindah nih ya? Lumayan. Oke. Aku tadi baru mau nanya nih tanggung jawabnya seorang business development apa, tapi kayaknya tadi udah dijelasin ya, cukup panjang. Nah, terus sebenarnya ada ini nggak sih, ada alasan nggak sih kenapa sih pilihnya bidang ini gitu ya sebagai seorang business development dibandingkan bidang lainnya? Atau memang ternyata kamu kecemplung kah ke sini? Sebenarnya awalnya memang kecemplung. Kalau yang sales itu nggak pernah dulu di Prasetya Mulia diajarin tentang jurusan spesifik tentang sales gitu. Karena setahu saya pada saat itu memang nggak ada. Cuma ada 2 pilihannya, whether itu finance atau marketing gitu. Terus sales ini benar-benar pokoknya yang tahu pada saat awal jualan aja gitu. Caranya gimana juga nggak tahu. Yang penting targetnya tercapai. Dan along the way ternyata
menjadi salesman itu bukan cuma berpikir bahwa bagaimana cara kita bisa menjual, mencapai target, tapi bagaimana kita bisa membantu tiga sisi sebenarnya as a whole. Jadi mulai dari kita, which is perusahaan di mana kita bekerja, dan juga retailer di mana produk kita dijual, bisa berupa modern trade, traditional trade, bisa berupa rombong, bisa berupa wholesaler, terus kind of perantara, dan yang terakhir adalah shopper atau si consumer. Dan gimana caranya untuk kita bisa getting best out of three. Karena kalau misalnya tidak, semuanya nggak dalam posisi win-win, ini nggak akan panjang relationship-nya. Nah, ilmu-ilmu untuk deep dive tentang itu saya dapat banyak di business development. Karena usually kita memiliki leverage, kita memiliki luxury untuk bisa melihat end-to-end processes sampai selesai. Jadi di situ saya merasa challenge-nya itu cukup bisa beragam. Apa yang kita laksanakan sekarang, apa yang berhasil sekarang itu belum tentu bakal bisa menghasilkan hasil yang serupa dalam jangka waktu 3 bulan ke depan, 1 tahun ke depan. Jadi tidak ada yang pakem pasti berhasil gitu. Jadi itu yang menurut saya cukup menarik in term of day-to-day challenge-nya. Terutama kemarin pada saat kita masuk ke dalam masa pandemi COVID, itu completely different things karena semua berubah, market berubah, kebiasaan orang berubah, the way mereka shop itu juga berubah, channel pilihan juga berubah, terus kind of things yang menurut saya keep me alive. Aku mau nanya nih, waktu pas kamu dikasih challenge itu gitu ya, boleh ceritain nggak sih misalkan satu case saat mencoba untuk developing new market, itu prosesnya kamu ngapain aja gitu? Aku penasaran banget kalau developing new market sebenarnya gimana sih caranya? Oke, ada kemarin ini real case pada saat di L'Oreal Indonesia pada saat bulan Maret itu declare bahwa first case itu ditemukan COVID. Pada saat itu implikasinya itu mulai berasa di bulan April, Mei itu sangat berasa, sangat terasa di kita gitu ya, di beauty industry. Dan kondisinya adalah channel-channel di mana mereka biasa berbelanja itu tidak lagi menjadi pilihan. Jadi proximity itu menjadi salah satu hal yang paling utama, which is mereka cari yang paling dekat. Yang paling dekat ada dua, yang pertama adalah minimarket, yang kedua adalah e-commerce. Karena e-commerce sudah ada di rumah, kita tinggal buka handphone, pilih barangnya, setelah itu tinggal pilih pengiriman, kita bisa tahu kapan produknya akan datang. Jadi behavior itu completely change, channel of choices juga berubah, the way mereka beli juga barang-barangnya berubah. Pada saat itu yang kita lihat adalah bagaimana caranya kita mengutilize resources yang kita punya. Karena di beauty industry pada saat itu kita bekerja sama dengan banyak sekali beauty advisor yang lokasinya ada di dalam toko. Unfortunately, footfall pada saat itu di brick and mortar stores, terutama advanced channel, kalau kita bilang kayak department stores, drug stores, itu menjadi very limited. Juga pada saat itu ada batasan dari pemerintah bahwa toko-toko traditional trade yang tidak menjual obat-obatan dan kebutuhan pokok harus tutup. Nah, kondisinya dengan peraturan baru, dengan behaviornya orang yang berubah ini, kita harus menemukan bagaimana caranya untuk kita bisa lebih efektif dan efisien. Yang kita lakukan pada saat itu adalah kita melakukan social commerce, di mana kita reshape the way beauty advisor kita berjualan. Jadi yang kita lakukan adalah mereka punya list of pelanggan yang mereka biasanya datang, dan kita mencoba untuk merubah caranya mereka berjualan menjadi selama ini bertemu muka, selama ini offline menjadi online. Jadi mereka recontacting lagi ke shopper-shoppernya mereka. Mereka dibekali cara-cara virtual untuk bisa menjual produk, cara-cara visual untuk bisa menjadi konsultatif partner untuk orang-orang ini, dan akhirnya hasilnya itu menjadi salah satu lifeline-nya L'Oreal pada saat pandemi, terutama pada channel-channel advance ini. Selama bekerja menjadi seorang business development, apa sih kendala terbesar yang pernah Oki alamin? Kendala terbesar yang nggak sabaran sama proses kan ya. Jadi ekspektasinya itu adalah business development adalah ahli nujum yang tahu bahwa kedepannya bisnis akan jadi seperti ini, maka kita harus melakukan itu.
more and more memang ekspektasinya akan menjadi kayak kita prevent supaya perusahaan ini tidak salah arah untuk memutuskan whether bisnis ini akan mengambil keputusan kiri atau kanan. Tapi nggak ada yang ceritanya bahwa kayak ini pasti berhasil gitu. Jadi kadang-kadang within business pressure kita diminta untuk bergerak cepat dan tepat. Jadi ada kalanya kita salah dan gagal. Jadi itu biasanya menjadi challenge. Jadi yang kita perlu jelaskan adalah ini prosesnya, ini expected result, dan kalaupun ini tidak berhasil, maka ini adalah learning-nya. Keadaan yang suka kita temukan adalah kayak kita diminta untuk selalu benar dan cepat. Jadi dimintanya itu benar, cepat, dan murah cost untuk implementasinya. Jadi tiga-tiganya, nggak boleh pilih dua, harus tiga-tiganya gitu. Standar ya di semua bisnis ya, mudah, murah, cepat. Selama ini kan kamu kan di MMR angkatan 35 nih. Yes. Pas belajar di Prasmul, bermanfaat nggak sih saat menjalankan profesi kamu? Sebenarnya Prasmul itu ya, situ saya merasa kalau bolos itu rugi. Nah itu baru dirasakan pada saat di Prasmul gitu ya. Dulu mulai dari SMA, kuliah, S1 itu kayak ya nggak apa bolos gitu. Terus kayak nggak ada rasa kehilangan waktu atau kehilangan momentum gitu. Tapi pada saat di Prasmul, seems kayak setiap hari itu ada sesuatu yang baru untuk kita pelajari. Mulai dari konsep belajarnya yang menurut saya cukup unik pada saat itu, di mana kita suruh presentasi duluan gitu kan, padahal diajarin juga belum gitu. Pokoknya presentasi aja dulu. Mau ngomongnya salah, mau ngomongnya nggak tepat gitu, nggak apa-apa. Nah, dan setelah itu karena kita udah engage pada saat kita bikin PPT yang selalu muncul setiap hari itu, jadi di situ kita udah punya engagement sama subjek yang akan dibahas. Jadi pada saat pembahasan dari faculty member, kita udah bisa memposisikan kita, oh ya kemarin gue baca itu, oh kayaknya gue kurang clear di sini ya, atau oh gue tuh punya cerita dulu atau pengalaman kok seperti ini. Jadi itu yang menurut saya bisa jadi suatu hal yang menarik gitu setiap harinya di Trustnya. Selama ini nih kalau kerja sebagai business development, Oki tuh disuruh buat business plan nggak sih? Ya, kita selalu bikin business plan biasanya minimum 1 tahun, tapi biasanya sekitar 3 tahun ke depan. Jadi kita bikin seperti projection of the business. Jadi supaya ekspektasinya ke depannya adalah kita prepare untuk apapun yang akan kejadian ke depannya. Jadi at least kita nggak start dari zero untuk business planning selanjutnya. Karena kan itu selalu rolling. Selama ini udah banyak banget menghasilkan business plan. Kamu pernah kepikiran nggak sih, Oki, untuk membuat satu business plan sendiri, terus kamu eksekusi dan bikin bisnis sendiri? Pernah banget dan masih kepikiran juga sampai sekarang. Yang pertama yang sekarang udah up and running, saya punya small business sama temen, kita bikin pupuk cair organik O2 Indonesia, dan satu lagi kita lagi develop satu bisnis partnering sama petani hidroponik untuk bisa menghasilkan hasil yang lebih baik dan juga bagaimana cara membantu mereka untuk distribusi dari produk itu. Menurut Oki, seorang business development yang keren itu yang seperti apa sih? Yang keren pertama adalah dia mau terus belajar, dia willing untuk terus berkembang, dan juga dia mempunyai willingness untuk bisa influence dan juga mobilize si partnernya mereka internal within the company atau juga outside the company
untuk bisa bareng-bareng move forward. Tadi yang serius-serius udah selesai nih, pertanyaannya udah habis. Ini masuk ke trivia questions. 3, 2, 1, go! Kalau dikasih kesempatan untuk hangout sama selebriti, kamu mau hangout sama siapa, Ki? Marilyn Manson. Kalau zombie apocalypse beneran terjadi, siapa 3 orang yang akan kamu pilih masuk dalam tim kamu? Prabowo Subianto, dia bisa mengerahkan pasukan. Gordon Ramsay buat bikin makanan yang enak-enak. Satu lagi Elon Musk, karena dia bisa developing new technology, jadi selanjutnya kita nggak perlu cari bensin. Biasanya kan kalau zombie apocalypse kan cari bensin gitu kan, ini kita bikin mobil otomatis ya. Emoji apa yang paling sering kamu pakai? Itu yang sininya ada airnya itu, yang Kalau kamu jadi superhero, kamu mau punya kekuatan super apa? Hancock seru, terus si Deadpool juga seru. Rumahnya pengennya kayak si Iron Man ya. Sebutkan 3 brand kosmetik apa yang kamu gunakan saat ini. Kiehl's, L'Oreal, dan Garnier. Pilih kucing, anjing, atau ayam? Anjing. Gorengan favorit kamu apa? Gorengan favoritnya cireng. Pilih beef stick, gado-gado, atau mie ayam? Beef stick. Apa warna favorit Angelina Jolie? Hitam. Zaman SMP dulu, apa cita-cita kamu? Mau jadi itu pilot pesawat tempur. Kalau disuruh buat bisnis, kamu mau buat bisnis apa? Bikin koin kripto. Sebutkan 3 nama FM saat kuliah di Prasmul. Budi, Pak Ade, sama satu lagi Pak Hong. Pak Hong yang bikin pabrik saya kebakaran. Sebutkan 1 tempat favorit yang paling sering kamu kunjungi. The Breeze. Pilih Megan Fox atau Ayu Ting Ting? Megan Fox dong. Barang apa yang pertama kali kamu beli pakai uang hasil kerja kamu? Beliin dompet buat ibu. Nah, sekarang it's challenge time. Challenge-nya adalah, ceritanya begini. Pada suatu hari, seorang bapak menghubungi Oki. Jadi bapak ini punya sebuah taman jangkrik. Dia minta tolong sama Oki untuk developing new market. Nama taman jangkriknya ini adalah Juang Creek Park. Taman jangkrik untuk semua. Kira-kira kalau Oki dikasih challenge ini, apa yang kamu lakukan? Oke, yang pertama kasih tahu ke bapaknya gambarnya salah. Itu gambarnya belalang, bukan jangkrik. Jangan-jangan dia itu ternak belalang, bukan ternak jangkrik. Nanti aku kirimin gambar jangkrik. Kalau dia punya taman jangkrik, terus dia mau kembangin bisnis, kayaknya yang lagi menarik itu kita bikin jadi edutainment. Jadi taman jangkriknya itu bercerita tentang keluarga bisa bawa anaknya ke situ untuk memahami tentang siklus hidupnya jangkrik, yang bisa belajar tentang anatomi jangkrik, terus habis itu ada games-gamesnya, misalnya kayak balapan jangkrik gitu ya. Terus dan juga seperti ada juga penjelasan tentang bisa dipakai apa aja sih keuntungan dari jangkrik ini. Terus mereka juga waktu pulang bisa dikasih souvenir untuk beli jangkriknya. Jadi dari situ, despite daripada bisnis yang Bapak ini sudah lakukan ya, mungkin dia ekspor atau dia lakukan supply ke toko-toko burung atau pakan ikan gitu. Nah, ini bisa jadi satu blue ocean strategy. Jadi membawa keluarga bersama-sama ke dalam taman itu, melakukan beberapa interaksi dengan jangkrik-jangkrik yang ada di taman itu. Jadi kayak film Turbo gitu ya. Itu kan di situ dia balapan siput gitu. Kalau ini kita bikin jadi balapan jangkrik. Jadi nanti ada kayak tempat untuk trainingnya gitu, sesuai untuk kita kasih makanan spesial khusus untuk jangkrik supaya dia bisa lebih ngebut gitu.
oh kita bikin ini taman santai. Jadi sore-sore gitu pakai suara-suara jangkrik, dia taruh beating bag di situ. Terus ada tempat makan snacking, jadi bisa santai juga sama keluarga. Jadi all round family entertainment. Oke, thank you banget ya udah mau ceritain kisah perjalanan profesional kamu. Thank you juga udah diundang ke sini. Semoga bisa menginspirasi rekan-rekan alumni lain yang ingin menjadi seorang profesional business development. Terima kasih juga untuk rekan-rekan alumni yang sudah menonton acara ini sampai selesai. Stay tune di acara Cerita Alumni Prasmul berikutnya.